Bu mau tinju gimana nih? Persiapan lo Persiapan gue mau tinju, walaupun sekarang gue lagi sibuk dengan jadi pengacara ya kan, tapi tetap gue harus latihan karena kalau ini kan sebenarnya bukan gimmick karena emang dendam pribadi beneran. Ya kan, gue dijamret, terus alhamdulillah doa gue didengar sama Allah, ya kan gue waktu itu berdoa, ya Allah kok punya sahabat gini banget ya, peran gue sahabatan sama Irma udah lama kan, tapi kok dia nggak ada rasa kayak sedih gitu, malah dia bilang alah berlian lo palsu, kan jahat banget gitu. Padahal secara normal gue udah di BAP sama polisi, gue juga udah ngasih sertifikat bahwa itu bukti kepemilikan. Di situ kan ada namanya Kumalasari, beli berliannya di Singapura. Ya kan itu gue beli tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi udah jelas. Nah makanya prosesnya itu mungkin nanti rekan-rekan media bisa bantu untuk tanya ke Polsek Sawah Besar seperti apa. Karena kok jujur agak lama sekali ya. Karena ini kan kalau nggak salah itu gue dijamret 9 Februari apa gitu ya. Mas sampai sekarang masih begitu aja gitu. Jadi menurut aku ya tolonglah pihak dari kepolisian Sawah Besar lebih cepat lagi untuk menangani gitu. Karena kalau hilang ya udah pasti hilang, Bo. Masa sih gue dijamret banyak CCTV ya kan di jalanan, masa nggak bisa ketemu, cuman jamret di depan Pasar Baru begitu kan agak aneh gitu loh. Makanya aku jujur agak kecewa gitu loh, karena sampai sekarang juga penyidiknya aku telepon nggak pernah diangkat, ya kan Kapolseknya juga nggak diangkat gitu. Jadi kayak kok ditelantarin ya, padahal kita kan juga orang yang dikenal orang gitu loh, dan rekan-rekan media juga kan banyak pada nanya, karena aku nggak enak dong nanti dibilang aku settingan. Kan nggak mungkin, masa settingan bawa-bawa pihak instansi kan nggak mungkin gitu. Nah makanya dengan adanya tiba-tiba aku di calling, karena kan waktu HW pertama kan aku ikut jadi promotor lah ya, pada saat itu ikut bantuin Aldi Taher sama Vicky kan. Jadi memang aku padahal sebenarnya nantangnya Nikita gitu. Pada saat malam itu aku bilang kalau nanti ada tinju perempuan, gua mau lawan Nikita gitu. Nah tapi nggak tahu gimana permintaan aku malah lawan Dinar kan gitu. Ya udah, terus akhirnya aku diminta untuk lawan selebgram. Terus aku bilang kalau selebgram gue ogah, yang ada nama dia naik. Karena kan gue juga maksudnya untuk sampai sekarang setengah mati ya kita ya, bikin berita, bikin sensasi ini. Gue bilang enggak deh, sekarang gini aja, gue yang request. Gimana kalau Irma? Gue bilang kalau Irma gue mau, kalau orang lain gue nggak mau, karena gue jujur punya dendam. Ya alhamdulillah pihak Hollywood dengan senang hati, oh ya udah terserah KBRB dah katanya. Ya udah ditelepon aja katanya gitu. Ya udah gue telepon Irma, Irma, gue sakit hati sama lo. Gue bilang ayo lo mau tanding nggak sama gue? Secara kita profesional tapi ya, soalnya kalau tonjok-tonjokan itu kan juga nggak bagus. Ya udah alhamdulillah dia juga mau. Ya udah kita sekarang persiapan. Bu, takut nggak sih hidung kan operasinya? Nah itu dia, jujur aja nih kalau gue sih gue mencurigakan, gue takutnya si Irma tahu kelemahan gue, apalagi nih hidung kan baru 2 bulan nih. Ya kan maksudnya baru dikasih tulang rawan lagi nih, kuping gue juga kan masih baru dioperasi semuanya. Ya gue takut titik kelemahan gue, tahu-tahu dia nonjok hidung gue duluan. Tapi kan aku udah punya pelatih tinju, ya kita harus benar-benar fightnya tuh harus tutupin muka gitu loh. Makanya kalau tinju jangan malah dibuka begitu, yang ada ya udah orang seneng. Makanya kita harus agak nunduk terus jaga nih kanan kiri, jadi dia mau nonjok kayak gimana juga nggak bisa, terus nggak boleh ngadep ke depan, kita harus agak miring gitu loh, karena kalau miring mau ditonjok apa nggak langsung jatuh, tapi kalau kita lurus diginin aja langsung toyang gitu. Tapi memang lagi belajar teknik. Tapi di asuransiin nggak tuh wajah? Karena asuransi di Indonesia ini masih belum ada kalau untuk hidung. Kalau ada sih gue pengen banget ya kan, mudah-mudahan buat nextnya ada asuransi untuk kecantikan bagian tubuh hidung. Tapi aku udah calling dokter Hartono ya kan, karena kan kemarin aku di dokter Hartono, dok pokoknya doain aja semoga hidung gua nggak menyot ya kan, karena kan nggak ada asuransi, Bo. Ya mau nggak mau amit-amit kalau gue ditonjok hidung gue miring ke samping atau ke tengah atau ke belakang, ya mau nggak mau kan gue harus dioperasi lagi. Ya itu udah resiko gitu kan. Tapi gue berdoa aja sih semoga gue bisa nutup muka gue, karena ya mungkin dia pasti ngincer lah ya, namanya dia tahu lah. Karena kalau badan pasti gue lebih badak daripada dia ya kan. Tapi kalau hidung ya gue nggak tahu, hidung kan memang gue juga dulu pernah kan berantem di sekolah, ditonjok hidung, darahnya banyak banget emang kalau hidung gitu. Itu budget hidung berapa itu? Ini kan kemarin aja operasi 100 juta kan, karena pakai tulang rawan. Nah aku juga udah bilang sama dokter
kalau hidung gue baik-baik aja, nanti habis mungkin 1 minggu habis tinju, gue pengen operasi dada. Karena kan sekarang gue sama dokter Cici lagi mau dibentuk badannya 45 kilo. Oke. Jadi kayak balik kayak dulu lagi, zamannya gue jadi Ratu Halu kan seksi tuh. Nah terus gue mau ningkatin otot. Terus kalau dada kan sampai saat ini aku belum pernah dioperasi. Tapi aku udah janjian sama dokter Hartono nanti seminggu setelah habis tinju gue mau operasi dada. Jadi gue pengen bikin branding Barbie ini di tahun ini sebagai lawyer dan benar-benar cewek yang smart gitu loh, maksudnya cantik cantik ya? dan smart gitu. Jadi karena kan sekarang banyak cewek cantik tapi PA males gitu, maksudnya nggak smart gitu. Coba dong lu branding, terserah orang mau bilang katanya gue brand palsu kayak brand dari Hongkong, suka bacot lo. Yang penting yang gue pakai asli, gue nggak pernah nipu orang. Kalaupun gue pernah jualan yang simulasi, ya itu kan ada marketnya. Gue juga ngomong waktu gue kasih ke Dewi Persik, gue kasih ke Niki, gue kasih ke si Uya, gue ngomong kan, namanya itu pemberian kan. Gue kan marketnya ada yang berlian asli, ada yang berlian palsu gitu loh. Justru kan nggak semua orang bisa mampu beli yang asli, tapi kan orang malah gue lo dibilang palsu semua, ya nggak apa-apa, tapi Bang Hotman tahu kok kalau ini udah asli gitu. Bu, semua badan lu dioperasi segala macam. Kenapa sih nggak pede atau gimana sih? Enggak juga sih, kan aku dioperasi kan bagian hidung doang. Toket itu? Kalau dada apa kan aku belum pernah, pantat juga aku nggak pernah, bagian bokong juga enggak. Nah tapi kalau kali ini karena emang alhamdulillah kan kerjaan aku lagi banyak, mungkin bentar lagi doain aja, mungkin aku akan dipanggil ke istana ya kan. Doain aja mungkin 1-2 minggu ke depan, pokoknya bakal keren lah ya kan, brandingnya pasti dahsyat gitu. Jadi aku pengen membuktikan bahwa ego tapi sok pinter, itu malu banget bos. Terus nanti ngomong di media ngaprak yang nggak jelas, hina orang, bosen, orang udah nggak suka yang kayak gitu. Dipanggil ke istana ngapain? Dipanggil karena kan aku ada nanganin beberapa kasus dan ternyata menjadi perhatian gitu. Jadi aku mau dipanggil untuk ya mungkin bersilaturahmi gitu. Insya Allah sih wacananya seperti itu. Mudah-mudahan jadi, doain aja ya. Dan aku juga sekarang kan diangkat jadi ketua Kongres Advokat Indonesia untuk Jakarta Pusat. Nah, gitu. Jadi memang prestasi aku sekarang alhamdulillah di dunia pengacara udah mulai kelihatan. Kalau dulu kan orang lalu advokat palsu, kaleng-kaleng. Kalau sekarang kan nanti juga mau rakernas juga di Bali tanggal 30 gitu. Jadi akan banyak acara-acara pengacara. Bu, satu.